Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab yang sudah kita mulai di pertemuan sebelumnya. Kitab At-Tauhidul Muyassar, Tauhid Mudah, yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail dan diberikan pengantar oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin dan juga Syekh Khalid Al-Muslih, hafizahumullahu jami'an. Di pertemuan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan ahamiyatut tauhid wa fadluhu, urgensi dan keutamaan tauhid. Apa pentingnya? Apa keutamaannya tauhid? Di sini Syekh beliau merangkum 7 urgensi, 7 sisi keutamaan tauhid. Yang pertama, at-tauhidu a'zamu arkanil Islam. Tauhid adalah rukun Islam yang paling besar. Tauhid adalah pilar Islam yang paling inti, yang paling penting. Karena Islam, seperti yang kita ketahui, memiliki 5 rukun, 5 pilar penting yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Nabi SAW beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar. Dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Baru kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Maka syahadat la ilaha illallah, yang tidak lain itulah yang dimaksud dengan tauhid. Ikrar tauhid, syahadat tauhid, diletakkan sebagai rukun dan pilar nomor pertama. Maka tauhid, ikrar tauhid, syahadat tauhid adalah pilar paling penting, pilar paling utama di antara pilar-pilar besar Islam, di antara rukun-rukun Islam. Sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk masuk ke dalam Islam kecuali dengan bersaksi tauhid, kecuali dengan bersyahadat tauhid, dan mengikrarkan bahwa peribadatan adalah milik Allah, serta menafikannya dari selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi urgensi dan keutamaan tauhid adalah at-tauhidu ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Tauhid adalah kepentingan yang paling penting dan kewajiban yang paling pertama. Jika di dalam Islam ada muhimmat, ada bagian-bagian terpenting, ada hal-hal yang paling penting, ada kewajiban-kewajiban, maka kepentingan yang paling penting, kewajiban yang nomor 1 adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena itu ma'asyar muslimin, tauhid ia didahulukan sebelum semua amalan. Tauhid dijadikan sebagai yang terdepan di antara kepentingan-kepentingan besar. Ya. Jadi dalam skala prioritas agama, prioritas pertama dan nomor 1 di dalam agama kita adalah
tauhid. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam yang pertama kali didakwahkan, pertama kali disampaikan adalah tauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, beliau berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke masyarakat ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Nabi berpesan, maka hal pertama yang kamu sampaikan kepada mereka agar mereka bersyahadat la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat tauhid. Di sebagian riwayat menggunakan kalimat ila an yuwahhidullah. Hal pertama yang kau sampaikan kepada mereka, ajakan pertama yang engkau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka tauhid adalah prioritas paling penting dan kewajiban paling pertama. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, al-ibadat la tuqbalu illa bitauhid. Ibadah seluruhnya tidak diterima kecuali dengan tauhid. Kecuali jika didasari dan tauhid, dibersamai dengan tauhid. Ibadah salat, puasa, zakat, ibadah bersuci, ibadah wudu, mandi, tayamum, dan ibadah-ibadah lainnya yang besar tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak akan diberikan pahala kecuali jika didasari dengan tauhid, kecuali jika dilandasi dengan tauhid dan disertai dengan tauhid. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tauhid bagi ibadah-ibadah yang lain ibarat bersuci dengan sholat. Sholat tidak akan sah, sholat tidak akan diterima kecuali jika disertai dengan bersuci, dilandasi dengan bersuci, bersuci terlebih dahulu, dan dibersami dengan bersuci. Bersuci itu terus bersama sholat. Jika di tengah-tengah sholat, ya wudunya batal juga sholat tersebut. Jika dia mengerjakan sholat sebelumnya dia tidak berwudu, padahal dia tidak dalam keadaan suci, sholat yang dilakukannya tidak sah. Demikian permisalan ibadah-ibadah yang lain bagi tauhid. Ibadah tidak akan diterima kecuali jika dilandasi dengan tauhid dan dibersamai dengan tauhid. Ya. Sehingga ibadah seseorang dapat batal jika tauhidnya batal. Sebagaimana sholat dapat batal jika wudunya batal. Ikhwan fillah rahimakumullah, beribadah tanpa tauhid adalah kesyirikan yang dapat membatalkan amal, menggugurkannya, dan menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kemudian yang keempat di antara sisi yang menunjukkan urgensi dan kepentingan tauhid adalah at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan sebab untuk mendapatkan petunjuk bimbingan di dunia dan di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori iman mereka dengan suatu kezaliman. Jelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang kezaliman dalam ayat ini
maksudnya adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mengotori iman mereka dengan suatu kezaliman, dengan suatu kesyirikan. Ulaika lahumul amn. Mereka itu akan mendapatkan keamanan. Keamanan di akhirat. Keamanan yang sempurna. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk di dunia dan bimbingan petunjuk di akhirat. Maka tauhid adalah sebab untuk mendapatkan keamanan dan sebab untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat di atas beliau mengatakan ai haula alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah la syarikalah wa lam yusyriku bihi syai'a. Mereka itu yaitu orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Humul aminuna yaumal qiyamah, ulaika lahumul amn. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan keamanan kelak di hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah wa hum muhtadun. Dan yang mendapatkan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, orang yang bertauhid secara sempurna, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk dan keamanan sempurna dan akan masuk ke dalam surga tanpa siksa dan tanpa azab. Kemudian yang kelima, ma'asyar muslimin rahimakumullah, at-tauhidu sababu dukhulil jannati wan najati minan nar. Tauhid adalah sebab masuk surga dan sebab selamat dari api neraka. Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah." Siapa yang bersaksi tauhid, bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadar Rasulullah, juga bersyahadat, bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan bahwa Isa adalah kalimat yang Allah lontarkan kepada Maryam. Ia diciptakan dengan kalimat kun, tanpa seorang ayah. Ya, Isa adalah salah satu ruh ciptaan Allah yang Allah kirimkan kepada Maryam. Wal jannata haq. Dia bersaksi bahwa surga benar adanya. Wan nar haq, juga api neraka benar adanya. Adakhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga seperti apapun amalnya. Maka tauhid adalah sebab masuk surga dan sebab selamat dari api neraka. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah." Allah haramkan bagi neraka orang yang mengucapkan, orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, dia meniatkan itu untuk wajah Allah azza wa jalla. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam, at-tauhidu najatun min kurabid dunya wal akhirah. Tauhid adalah sebab keselamatan dari kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat. Ujian-ujian dunia, ujian-ujian akhirat, kesusahan, kesengsaraan di dunia dan akhirat, untuk selamat darinya kuncinya adalah tauhid. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tauhidu mabza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Tauhid adalah kunci keselamatan bagi musuh-musuh Allah
dan juga wali-wali Allah. Tauhid adalah tempat aman. Tauhid adalah kunci keselamatan bagi semua orang. Bagi hamba-hamba Allah, bagi wali-wali Allah, dan juga bagi musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang melakukan kesyirikan, di dunia ini, kesulitan mereka, kesusahan mereka, mereka bisa keluar dari kesulitan itu, di antaranya dengan sebab mereka bertauhid. Ya, jika mereka bertauhid, jika mereka memurnikan permintaan, ya, aduan mereka hanya gantungkan kepada Allah, itu menjadi sebab mereka keluar dari kesulitan dan kesusahan itu. Allah Azza wa Jalla memisalkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, atau misalnya dalam firman Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika orang-orang musyrikin itu naik kapal, kemudian kapal mereka bergoyang terombang-ambing oleh badai, ya, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dalam kondisi itu mereka pun berdoa hanya kepada Allah. Mereka meminta pertolongan, meminta keselamatan hanya kepada Allah. Dengan sebab itu Allah selamatkan mereka. Allah bebaskan mereka, keluarkan mereka dari kesusahan, kesulitan tersebut. Tapi falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tetapi setelah Allah selamatkan mereka, bebaskan mereka, keluarkan mereka dari kesulitan tersebut, dan mereka selamat ke daratan, idza hum yusyrikun, ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Hal mereka selamat dari kesulitan, kesusahan di lautan, itu pernah dirasakan oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dia buktikan sendiri bersama orang-orang yang ada bersamanya di kapal, ya, ketika mereka berdoanya kepada Allah, Allah selamatkan mereka. Adapun bagi wali-wali Allah, bagi hamba-hamba Allah yang menghambakan diri kepadanya, yang beribadah kepadanya, tauhid juga menjadi kunci keselamatan mereka, menjadi tempat aman bagi mereka untuk dapat keluar dari kesusahan dan kesulitan dunia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita mengenal doa Nabi Ayyub atau Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi kita mengajarkan dalam kondisi-kondisi sulit, maka kita membaca doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini kalimat tauhid. Adalah kalimat yang ketika dibaca maka menjadi kunci dikeluarkan dari berbagai kesulitan, berbagai kesusahan di dunia sebelum menjadi sebab keselamatan nanti di akhirat. Kemudian terakhir yang ketujuh, ma'asyar muslimin, bahwa tauhid adalah hikmah penciptaan jin dan manusia. Hikmah, tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan untuk tujuan itu pula Allah mengutus para rasul. Untuk tujuan itu juga Allah menurunkan kitab-kitabnya. Syariat-syariat ditetapkan. Semuanya tiada lain adalah untuk tujuan tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian 7 di antara poin-poin yang menerangkan tentang urgensi dan keutamaan tauhid. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita sebagai bagian hamba-hamba yang bertauhid dan diwafatkan di atas tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.